Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang mesin atau alat, yaitu abrasive jet machining, yaitu merupakan sebuah alat potong atau alat bantu potong yang berbasis menggunakan air yang dibantu dengan kompresor atau udara. Oke, langsung saja kita bahas tentang si alat mesin ini. Abrasive jet machining merupakan salah satu proses permesinan tingkat lanjut atau berbasis energi mekanik, di mana jet abrasif berkecepatan tinggi digunakan untuk menghilangkan material dari permukaan kerja akibat dampak erosi. Jet abrasif diperoleh dengan mempercepat partikel abrasif halus dalam gas bertekanan tinggi. Nah, di sini juga ada nozzle. Nozzle digunakan untuk mengubah energi tekanan ini menjadi energi kinetik dan juga untuk mengarahkan pancaran ke permukaan kerja pada sudut tertentu. Saat terjadi tumbukan, partikel abrasif yang keras secara bertahap menghilangkan material melalui erosi dan terkadang dibantu oleh patah getas. Abrasive jet machining berbeda dari sandblasting dalam hal tingkat akurasi dan presisi yang dapat dicapai. AJM menggunakan berbagai bahan abrasif termasuk alumina, silikon, karbida, manik-manik kaca, natrium bikarbonat, dan lain-lain. Sedangkan sandblasting sebagian besar hanya menggunakan pasir silika. Meskipun tujuan dari kedua proses tersebut hampir sama, parameter potongan dapat dikontrol secara tepat di abrasive jet machining sehingga dapat memberikan akurasi dan presisi yang lebih baik. Nah, di sini ada skema diagram pengaturan abrasive jet machining, yang dimana urutan pertama itu di sini ada udara. Udara masuk ke kompresor. Nah, di sini ada pressure gauge. Pressure gauge ini fungsinya untuk melihat si tekanan udara yang di kompresor. Terus ada valve. Valve di sini untuk membuka jalur si udara menuju ke titik selanjutnya. Yaitu ada filter untuk menyaring si udara, ada katup, ada abrasive feeder dan matching chamber. Abrasive feeder ini fungsinya untuk menampung si bahan material. Nah, selanjutnya itu ada pressure gauge yang kedua. Pressure gauge ini untuk melihat tekanan si udara yang dari abrasive feeder menuju ke nozzle. Nah, di sini juga ada nozzle. Fungsi nozzle di sini yaitu untuk menghapus material yang tidak diinginkan dari benda kerja. Biasanya ukuran nozzle di sini yaitu 0,7 diameter. Nah, setelah itu partikel abrasif yang digunakan dalam permesinan jet abrasif. Dalam abrasive jet machining diasumsikan bahwa partikel abrasif keras ikut serta dalam tindakan penghilangan material. Sementara gas pembawa membantu menghilangkan partikel yang terkikis dari zona pemisahan. Bahan abrasif tersebut harus memiliki sedikit sifat dasar untuk menghilangkan material secara efisien serta mendapatkan kualitas potongan yang diinginkan. Di antara sifat-sifat yang diinginkan, kekerasan yang cukup, bentuk tidak beraturan, adanya tepi tajam, dan karakteristik aliran yang baik sangat penting.
Bahan abrasif berbeda yang memiliki kisaran ukuran butiran dapat digunakan berdasarkan bahan benda kerja dan operasi yang diingin lakukan. Aluminium oksida dengan ukuran butiran rata-rata 10-50 UM umumnya digunakan untuk operasi pembuatan alur dan pengeboran, terutama ketika material kerja keras. Namun untuk material yang bekerja sangat keras, yaitu silikon, lebih disukai karena lebih keras daripada alumina. Untuk tujuan pemolesan dan penghilangan lapisan, manik-manik kaca dan kaca pecah secara konvensional digunakan. Ukuran bahan abrasif juga mempengaruhi kualitas potongan serta kecepatan penghilangan material. Ukuran grip yang lebih besar cenderung menghasilkan rongga yang lebih besar, sehingga material removal rate meningkat seiring dengan pengorbanan penyelesaian permukaan. Di sisi lain, bahan abrasif halus mengurangi material removal rate namun meningkatkan kualitas akurasi permukaan. Nah, gas pembawa untuk permesinan jet abrasif. Tujuan dasar gas pembawa dalam permesinan jet abrasif yaitu untuk mempercepat partikel abrasif halus. Kompresor digunakan untuk meningkatkan tekanan gas pembawa. Kisaran yang di sinilah 20 bar. Butiran abrasif dicampur dengan dalam ruangan pencampuran sesuai rasio pencampuran, yaitu digabungkan di feeder tadi dan di mixing. Nah, dan nozzle ini yang tadi itu digunakan untuk mengubah energi tekanan menjadi energi kinetik atau dalam bentuk jet berkecepatan tinggi. Tekanan gas pembawa bersama dengan diameter nozzle menentukan kecepatan jet akhir dan kinerja permesinan. Nah, di antara berbagai gas, udara umumnya digunakan dalam abrasive jet machine karena tersedia melimpah secara gratis. Kadang-kadang karbon dioksida dan nitrogen murni komersial juga digunakan untuk memanfaatkan kinerja yang lebih baik untuk tujuan tertentu. Namun, oksigen murni tidak digunakan karena dapat dengan cepat mengoksidasi permukaan kerja. Sebelum dikompres, gas pembawa dihilangkan kelembapannya dengan baik karena keberadaan uap dapat menyumbat saluran pipa. Nah, ketika gas dikompresi hingga tekanan tinggi, uap dapat mengembun dan partikel air yang sangat kecil dapat membentuk gumpalan yang lebih besar. Setelah menggumpal dengan bahan abrasif, gas pembawa juga dibuat bebas debu sebelum kompresi hingga tekanan tinggi. Nozzle yang digunakan dalam permesinan jet abrasif. Nah, fungsi utama si nozzle itu dalam permesinan ini yaitu mengubah energi tekanan campuran gas berketekanan menjadi energi kinetik dalam bentuk jet berkecepatan tinggi. Si nozzle juga mengarahkan jet berkecepatan tinggi menuju permukaan kerja dari jarak tertentu, yang bisa disebut SOD. Dan pada sudut tertentu yang lebih telah ditentukan disebut sudut pelapisan. Diameter nozzle merupakan parameter terpenting karena menentukan kecepatan dan luas penampang. Karena laju aliran dan tekanan pengiriman kompresor konstan, kecepatan pancaran akan berbanding terbalik dengan luas penampang pancaran. Pemilihan bahan nozzle merupakan faktor penentu lainnya dari sudut pandang ekonomi. Biasanya tungsten karbid atau WC atau nozzle safir
digunakan untuk aplikasi industri. Nozzle WC ini atau tungsten karbid lebih murah tetapi umurnya terbatas, hanya 20-30 jam saja. Sedangkan nozzle safir memiliki masa pakai yang lebih lama, yaitu 150-200 jam setiap pemakaiannya, namun lebih mahal. Seringnya pergantian nozzle dikaitkan dengan waktu idle selama permesinan. Nah, di sini ada peralatan untuk permesinan jet abrasif. Yang pertama yaitu kompresor, pengukur tekanan, katup pengatur aliran, hopper, ruang pencampuran, nozzle, ruang kerja, dan pengontrol servo, yaitu yang kita lihat tadi skemanya itu. Nah, di sini ada kompresor udara. Persis seperti inilah salah satu contoh kompresor udara pada permesinan jet abrasif, yang dimana kompresor ini menempatkan gas pembawa hingga tekanan 12-20 bar. Unit kompresor juga terdiri dari pengering dan filter, sehingga menghilangkan uap, air, dan partikel debu untuk menghindari kondensasi. Yang selanjutnya yaitu ada pengukur tekanan, atau kita sering biasa nyebutnya pressure gauge. Nah, di sejumlah alat pengukur digunakan untuk mengukur tekanan gas pembawa serta campuran gas abrasif. Selanjutnya ada katup pengatur aliran. Nah, seperti inilah contohnya pada katup itu. Nah, katup ini yaitu yang tadi dijelaskan itu untuk mengontrol laju aliran volume gas pembawa untuk menjaga rasio percampuran konstan. Selanjutnya ada hopper. Ya, mirip-mirip seperti inilah contohnya, ya kan. Dalam abrasive jet matching, biasanya hopper ini melingkar dengan kompresi bertahap digunakan untuk terus memasok bahan abrasif segar ke ruangan pencampuran. Nah, hopper ini kadang-kadang digetarkan untuk menghindari bleeding atau macet di outlet. Biasanya di bagian sininya nih, kalau kita masukin contohnya kayak pasir lah. Biasanya tuh di sininya dia ngegumpal karena tekanannya itu nggak ada. Jadi biasanya kita di sini pasang kayak getaran gitu tuh untuk menghilangkan macet pada posisi yang di sini. Nah, itu selanjutnya sini ada ruang pencampuran. Nah, di sini barulah dicampur si bahan-bahan tersebut. Nah, tujuannya untuk mencampur bahan abrasif dengan gas pembawa bertekanan. Perpindahan momentum terjadi dan bahan abrasif mulai mengalir bersama gas pembawa. Chamber digetarkan untuk mendapatkan pencampuran yang homogen. Nah, di sini selanjutnya itu ada nozzle. Seperti inilah bentuk nozzle yang tadi dijelaskan itu. Nozzle di sini fungsinya sama seperti kita lihat alat steam mobil motor itu. Jadi dia fungsinya untuk menyemburkan dan menambah tekanan produksi pada media kerja tersebut. Nah, nozzle sebagai perangkat aliran isentropik. Nozzle mengubah energi hidrolik tekanan campuran gas abrasif menjadi energi kinetik sehingga diperoleh jet berkecepatan tinggi. Selanjutnya itu ada ruang kerja. Ruang kerja yang tertutup dilengkapi dengan sistem pembuangan yang tepat. Biasanya dipelihara untuk menghindari pencemaran lingkungan. Hal ini juga membantu
melindungi pekerja dari penyakit paru-paru yang disebabkan oleh paparan atmosfer yang mengandung debu abrasif kecil yang berlebihan. Nah, jadi pada tempat ruang kerja ini kita disarankan untuk menggunakan APD yang lengkap, seperti masker, sarung tangan, dan baju pelindung. Karena bisa saja si percikan atau partikel-partikel yang keluar dari sini bisa terkena tubuh kita. Selanjutnya sini ada pengontrol servo. Nah, pengontrol servo itu posisinya dia di sini. Dia pengontrol servo itu untuk mengatur si mesin abrasif tersebut. Nah, terkadang pergerakan meja kerja dikendalikan oleh mekanisme servo ini, memberikan kontrol yang mudah, akurat, dan presisi, serta cocok untuk memotong profil dan kontur yang rumit. Nah, di sini ada parameter proses dan pengaruhnya terhadap abrasive jet matching. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja permesinan jet abrasif. Parameter proses yang penting mencakup yang pertama itu partikel abrasif bentuk, ukuran, kekuatan, material, dan laju aliran. Yang kedua, gas pembawa sifat komposisi, laju aliran, tekanan, dan suhu. Yang selanjutnya, jet abrasif, rasio pencampuran, kecepatan tumbukan, sudut tumbukan, dan jarak stand off. Nah, yaitu yang selanjutnya ada nozzle, profil dan diameter dalamnya, dan yang kelima yaitu bahan kerja sifat mekanik dan konsentrasi tegangannya. Nah, kinerja abrasive jet matching biasanya dinilai dengan menganalisa tiga respon keluaran, yaitu yang pertama laju penghilangnya material, mottling resume remove. Yang kedua yaitu kekasaran permukaan dan keakuratan fitur permesinan. Dan yang ketiga umur nozzle atau laju keausan nozzle. Pengaruh parameter proses terhadap kinerja abrasive jet matching. Nah, dibahas pada yang di bawah ini nih. Nah, di sini ada parameter input dan output di abrasive jet matching. Yang pertama yaitu abrasif partikel, bentuk, ukuran, kekuatan, bahan, dan laju. Nah, outputnya itu tingkat penghapusan material. Yang kedua, gas pembawa sifat, komposisi, laju aliran, tekanan, dan suhu. Outputnya kekerasan permukaan dan kekuatan fitur mesin. Yang ketiga yaitu rasio pencampuran jet abrasif, kecepatan tumbukan, sudut pelampiasan, dan jarak. Outputnya umur nozzle atau tingkat keausan nozzle. Yang tadi bilang itu bahan-bahannya itu dia tergantung, ada yang 150 sampai 200 jam, bahkan ada yang di bawahnya. Nah, yang kelima itu bahan kerja, sifat mekanik, dan konsentrasi tegangannya. Nah, pengaruh bahan abrasif terhadap kinerja abrasive jet matching. Seperti yang telah dibahas sebelumnya tadi, bentuk, ukuran, kekuatan, material, dan laju aliran bahan abrasif dapat mempengaruhi kinerja permesinan. Bahan abrasif berbentuk tidak beraturan dengan tepi tajam cenderung menghasilkan MRR yang lebih tinggi dibandingkan dengan butiran bulat.
Bubur jagung berukuran lebih kecil menghasilkan permukaan yang sangat sempurna, namun mengurangi laju penghilangan material. Dan dengan demikian produktivitas menurun. Bubur jagung yang lebih besar lagi-lagi dapat menimbulkan masalah saat mencampur dan mengalir melalui pipa. Namun, di sini variasi ukuran di seluruh volume harus rendah, jika tidak, estimasi atau penilaian tidak akan akurat. Nah, jadi untuk pengerjaan itu akan terasa lama dan tidak akan akurat sesuai yang kita inginkan. Bahan abrasif mempunyai kekuatan atau kerasan yang berbeda-beda. Nah, bahannya itu semakin keras bahan abrasif terhadap permukaan kerjanya, maka semakin besar pula laju penghilangan volumenya. Pada dasar kekerasan relatif antara bahan abrasif dan benda kerjalah yang menentukan kemampuan dan produktivitas pemisanan. Nah, laju aliran massa abrasif biasanya dikendalikan oleh rasio pencampuran, yang pengaruhnya juga dibahas nanti pada bagian ini. Nah, pengaruh gas pembawa terhadap kinerja abrasive jet matching. Tekanan gas pembawa dan laju aliran merupakan dua faktor terpenting yang menentukan kinerja kemampuan permesinan. Tekanan gas yang lebih tinggi mengurangi penyebaran jet sehingga membantu memotong slot yang lebih dalam secara akurat. Namun, berbagai aksesoris termasuk pipa harus cukup mampu untuk menangani tekanan tinggi tanpa kegagalan. Nah, itu tadi ya, aksesorisnya seperti pipa, katup, terus pengatur tekanan. Selain itu, peningkatan laju aliran gas memberikan kemungkinan untuk memanfaatkan laju aliran abrasif yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan produktivitas. Nah, di sini ada pengaruh rasio pencampuran terhadap kinerja abrasive jet matching. Rasio pencampuran antara lain laju aliran massa partikel abrasif dan laju aliran massa gas pembawa. Nah, ini pada dasarnya menentukan konsentrasi bahan abrasif dalam jet. Rasio pencampuran dapat ditingkatkan dengan meningkatkan presentase abrasif, dan dalam hal ini, tren peningkatan dapat terlihat karena lebih banyak bahan abrasif yang berpartisipasi dalam aksi. Nah, pemotongan kecil persatuan waktu atau mikro persatuan waktu. Namun, konsentrasi bahan abrasif yang berlebihan dalam pancaran dapat mengurangi si bahan tersebut secara signifikan karena kecepatan pancaran yang lebih rendah, karena tekanan gas konstan atau tidak sesuai lah, karena konstan itu itunya nggak bakal bisa gitu, dan tumpukan yang tidak dapat dihindari sehingga hilangnya energi kinetik. Nah, material dapat ditingkatkan dengan meningkatkan laju aliran abrasif dan laju aliran gas secara profesional pada laju yang sama sehingga rasio pencampuran tetap konstan. Nah, dalam hal ini tekanan gas pembawa yang lebih tinggi harus dimanfaatkan. Hal-hal
Ini merupakan pipa yang lebih tebal dan kuat, serta aksesoris lainnya untuk menangani tekanan tinggi tersebut dengan lancar tanpa kebocoran dan pecah. Nah, ya itulah yang dibilang tadi, si pipa itu dia harus kuat, terus pressure gauge-nya juga harus kuat, dia harus bisa nahan si tekanan tersebut tanpa terjadi kegagalan seperti pecah atau jebol itu. Peningkatan material yang tidak terbatas pada praktiknya tidak mungkin dilakukan karena terbatasnya kemampuan peralatan dan aksesoris. Nah, di sini masih ada pengaruh jarak stand off terhadap kinerja abrasive jet matching. Jarak dari permukaan kerja ke ujung nozzle dalam pengaturan permesinan jet abrasif disebut jarak stand off. Nah, jadi pada si nozzle-nya jarak si nozzle sama si materialnya ini, nah itu disebutnya stand off atau SOD. Yang lebih tinggi menyebabkan penyebaran jet. Dengan demikian, luas penampang meningkat seiring dengan hilangnya kecepatan jet akibat pengerjaan slot atau lubang yang lebih dalam menjadi sulit. Nah, sebaliknya, area yang lebih luas ditebang sebagai alternatif. Stand off yang lebih kecil dapat membuat celah atau lubang yang lebih dalam namun sempit. Nah, itu juga meningkatkan material. Oleh karena itu, nilai jarak stand off yang optimal perlu ditetapkan untuk mendapatkan kinerja yang memuaskan dalam permesinan si jet abrasif ini. Nah, jadi untuk menghasilkan bahan potongan yang lebih bagus, presisi, dan lebih yang kita inginkan lah. Jadi si jaraknya itu harus kita atur supaya lebih hasilnya bagus lagi. Nah, pengaruh sudut pelampiasan terhadap kinerja AJM atau abrasive jet matching. Sudut pelapisan juga disebut sudut semprotan atau sudut tumbukan. Nah, pada dasarnya sudut antara permukaan kerja dan sumbu pancaran abrasif praktisnya dijaga antara 60-90 derajat untuk mendapatkan performa yang memuaskan di abrasive jet matching pada proses tersebut. Sudut yang lebih besar cenderung menciptakan penetrasi yang lebih dalam, sedangkan sudut yang lebih kecil cenderung menambah area permesinan. Sudut pelampiasan antara 7-80 derajat memberikan hasil yang lebih baik dalam hal laju penghilangan material pada permesinan jet abrasif. Nah, berikutnya itu ada tingkat pemindahan material dan estimasinya. Pengetahuan tentang laju penghilangan material bermanfaat untuk memilih parameter proses dan memilih laju pengumpanan nozzle. Itu juga memfasilitasi estimasi produktivitas, waktu pengiriman, serta biaya produksi yang akurat. Karena hanya energi kinetik butiran abrasif yang digunakan untuk erosi. Nah, rumus analitis untuk penghilangan material dapat dibuat dengan menyamakan energi kinetik yang tersedia dengan usaha yang dilakukan di permukaan untuk menciptakan
Lekukan dengan panjang tali tertentu pada bahan kerja tersebut. Namun material yang ulet dan getas berperilaku beda dalam membentuk lekukan. Dengan demikian, ukuran dilakukan yang dihasilkan oleh dampak butiran abrasif tunggal berbeda untuk material ulet dan getas. Dengan beberapa asumsi, penghilangan material untuk permesinan jet abrasif untuk material berbeda dapat dimodelkan secara analitis dan dapat dinyatakan seperti di bawah ini. Nah, disinilah ada untuk permesinan abrasif jet matching yang berbeda. Nah, di sini ada MRR yaitu sama dengan 1,04 yaitu magnesium dibagi helium. Yaitu di bawahnya ada juga MRR sama dengan 0,5 magnesium U-2 dibagi H. Nah, di sini ada kemampuannya, ada keuntungan, dan ada kerugian dari si proses atau mesin si abrasive jet matching ini. Yang pertama yaitu kemampuan proses permesinan jet abrasif. Nah, untuk bahan lebih disukai bahan keras dan rapuh. Permukaan akhir dapat dicapai hingga 0,10. Toleransi kurang lebih 0,10 mm. Ukuran fiturnya batas minimum 0,10 mm. Radius sudut 0,2 mm batas maksimum. Itu untuk pembersihannya itu 15 mm per menit. Untuk ketebalan potongan pelat 2 sampai 6 mm berdasarkan bahan si tersebut. Nah, itulah kemampuan dari si mesin abrasif tersebut. Nah, di sini ada keuntungan. Nah, keuntungan dari si mesin abrasif ini cocok. Yang pertama itu cocok untuk menghilangkan endapan di permukaan. Berbagai macam permukaan akhir dapat diperoleh. Proses tidak bergantung pada sifat listrik atau termal. Tidak ada kerusakan termal pada benda kerja. Cocok untuk bahan rapuh, non-konduktif, investasi modal rendah. Nah, jadi keuntungannya sini itu sebetulnya banyak. Investasi modal rendah itu ya kita mengeluarkan untuk uangnya itu sedikit lah, nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan menggunakan alat potong lain kan bahan rapuh itu sangat sulit lah. Bukan tidak bisa tapi sulit. Nah, untuk si mesin ini dia sangat mudah karena dengan tekanan kecepatannya itu dia bisa meminimalisir untuk kerusakan. Nah, namun sini juga ada kerugiannya nih dari si mesin tersebut nih. Kerugiannya itu tidak cocok untuk bahan lunak dan ulet. Nah, jadi tidak cocok nih seperti kalian mau motong karet atau ban menggunakan si mesin tersebut. Bisa sih ya bisa, cuma dia nggak bakal presisi, pasti bakal hancur si bahan tersebut. Yang kedua itu bahan abrasif tidak dapat digunakan kembali. Jadi hanya bisa sekali pakai. Pengumpulan dan pembuangan bahan abrasif merupakan masalah. Pemotongan dan pengeboran yang tidak akurat. Jadi di sini dia kalau untuk motong dan pengeborannya itu tidak akurat. Nah, terus masa
pakai nozzle terbatas. Itu tadi ada yang 10 sampai 70 jam, ada yang 100 sampai ada yang 150 sampai 200 jam batas kekuatan si nozzle tersebut. Jadi kerugiannya itulah lumayan banyak juga. Jadi keuntungannya banyak, kerugiannya banyak, ya 50-50 lah untuk si mesin abrasive jet matching ini. Nah, untuk penerapan si mesin abrasive jet matching ini, permesinan jet abrasif dapat dimanfaatkan secara menguntungkan untuk berbagai tujuan termasuk pembersihan permukaan, deburring, pengikisan, dan bahkan membuat lubang. Aplikasi umum dari proses permesinan jet abrasif disediakan di bawah ini. Perlu dicatat bahwa apapun tujuannya, permesinan jet abrasif atau abrasive jet matching hanya bermanfaat untuk material keras dan rapuh. Abrasive jet matching harus dihindari jika material kerja lunak dan ulet. Jika tidak, kualitas permukaan mesin akan buruk. Nah, itulah jadi si mesin jet abrasif ini dia diperuntukkan hanya untuk bahan material yang keras dan rapuh, tidak diperuntukkan untuk material lunak dan ulet. Nah, bahan materialnya yang keras ya sudah pasti umum seperti besi, ya kan, logam, dan yang lainnya yang sejenis itu. Nah, tapi untuk bahan yang lunak itu ya itu tadi seperti ban, ya kan, karet. Ya itu nggak bisa menggunakan si alat ini karena kualitasnya nanti tidak akan bagus. Nah, untuk pembersihannya di sini ada beberapa itunya, yaitu pembersihan permukaan kerja. Abrasive jet matching dapat digunakan secara menguntungkan untuk membersihkan permukaan logam atau keramik. Proses pembersihan tersebut meliputi penghilangan oksida, cat, pelapis, noda, lem, partikel pasir lepas, dan lain-lain. Deflashing dan trimming. Permesinan jet abrasif yang terkontrol dapat digunakan untuk menghilangkan flash guna mendapatkan produk besi yang diinginkan dengan akurasi dan toleransi dimensi lebih tinggi serta tampilan mewah. Nah, terus ada juga pengukiran sebagai alternatif permesinan sinar laser. Permesinan jet abrasif juga dapat diterapkan untuk tujuan pemotongan, terlepas dari sifat kimia dan listrik bahan kerja. Pengikisan keramik dan frosting kaca. Bahan yang sangat keras termasuk kaca, tahan api, batu, dan lain-lain dapat dengan mudah terkikis oleh abrasive jet matching ini untuk mendapatkan permukaan akhir yang memiliki toleransi ketat. Nah, terus ada deburring. Permesinan jet abrasif adalah salah satu metode yang efisien untuk deburring atau proses menghilangkan duri. Itu ya duri itu sih yang bekas-bekas si potongannya itu ya kan. Jadi biasanya samping-sampingnya itu agak-agak tajam ya kan. Nah, proses deburring ini yaitulah untuk menghilangkan si benda-benda tersebut pada fitur yang digiling dan lubang yang dibor, terutama ketika material kerja keras.
Pemotongan dan pengeboran lubang. Abrasive jet matching juga dapat digunakan untuk memotong berbagai bentuk serta untuk mengebor lubang. Namun, lubang, celah, atau kantong mungkin kurang akurat karena sudut tajam tidak dapat diperoleh melalui proses ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk proses dan pengenalan si mesin abrasive jet matching ini. Nah, jadi ya itulah proses dan mesin abrasive matching itu dia diperuntukkan untuk bahan yang kuat, bahan yang keras, tidak bahan yang lunak ataupun ulet. Itulah, jadi jika teman-teman ingin menggunakan alat tersebut, caranya seperti yang tadilah yang setelah saya sampaikan, yang saya sampaikan tadi itu banyak beberapa ya kan, ada dari part-part dari masing-masingnya ya kan, dari kompresor, nozzle, terus katup, ada pressure ya kan, ada ruang kerja, ada hopper ya kan. Nah, diingat untuk si hoppernya ini dia harus menggunakan alat getar pada bagian hoppernya tersebut ya kan, karena bagian bawahnya kan agak kucuk tuh. Biasanya kalau dimasukin pasir itu dia akan kesumbat karena lubang bawahnya itu kecil ya kan. Nah, jadi harus dipasang motor lah atau mesin untuk getaran si hopper tersebut. Nah, terus juga ada permesinannya di situ ya kan, nozzle. Nah, nozzle juga teman-teman harus bisa memilih nih bahan yang kuat, yang umurnya tahan lama juga ya kan. Jangan sampai waktu beli si nozzle-nya rusak. Nah, terus si pipanya juga nih, bahan si pipa, terus kayak pressure gauge. Nah, itu harus diperhatikan juga. Takutnya nanti ketika teman-teman mencoba ya kan menggunakan alat tersebut dengan tekanan yang begitu tinggi, si pipanya nih nggak kuat nih, jadi dia bisa jebol ataupun pecah lah. Sama si pressure-nya juga, si pressure gauge ini, dia untuk mengukur tekanan tersebut dia kuat apa enggak. Jangan sampai asal-asalan, asal pasang, asal install dengan tekanan yang tidak sesuai aturan ya kan. Bisa-bisa badan kita sendirilah yang kena. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata atau penyebutan kata mohon dimaaf ya kan. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di season pembahasan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.